أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Aurat TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami Muhammad Ihsan Dahri menyapa pemirsa Aurat TV semua dalam program spesial Ramadan, Kupas Konsultasi Permasalahan bareng Ustadz. Di sore hari ini, di sore pertama dari bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk kembali mencicipi manisnya dan indahnya bulan suci Ramadan. Pemirsa sekalian, tema program kita pada sore hari ini adalah Kantong Sehat Ramadan Hebat. Bagaimana mewujudkan kantong-kantong yang sehat dan terkutip harta-harta yang baik, harta-harta yang halal dan thayyiban untuk merealisasikan Ramadan yang hebat, Ramadan yang mantap. Bersama kita di sore hari ini sudah hadir Ustadz kita, salah satu Ustadz kita dari Dewan Syariah Komisi Muamalah, yaitu Al-Ustadz Muhammad Siddiq Abdillah BAMA Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa sekalian, tema yang menarik di sore hari ini berkaitan dengan harta. Bagaimana mewujudkan kantong-kantong kaum muslimin yang sehat, yang baik, yang tidak sakit untuk mengimplementasikan dan mewujudkan Ramadan yang hebat dan berkualitas. Maka kita akan mendengarkan materi pembuka dari Ustadz kita terkait dengan tema tersebut. Oleh karenanya kepada beliau kita persilakan pada fadilatihi pada tafadhal masykuran wa ma'juran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak kesempatan, banyak-banyak kesehatan untuk kita memperbanyak amalan agar di akhirat kelak timbangan amalan kita menjadi timbangan yang menggembirakan kita, yang membuat kita senang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesosok Nabi yang sangat mencintai umatnya, yang tidak ingin umatnya satu pun terjerumus ke neraka Allah wal iyadzubillah. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan baru saja menerpa kita, baru saja mendatangi kita, bertamu kepada kita. Namun tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah yang baik, tentunya kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita menghadapi Ramadan yang datang kali ini. Seorang muslim tentu akan sangat-sangat memperhatikan kualitas dirinya dalam berRamadan pada tahun ini. Ia akan ingat sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan dalam dirinya, kemudian sangat-sangat berharap dari Allah balasan yang sangat-sangat sempurna, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sebagai seorang muslim juga biasanya di Ramadan yang belakangan kita akan sangat atau banyak melihat kaum muslimin juga terjerumus kepada satu hal yang jika kita perhatikan itu tentu sangat tidak baik dilakukan oleh seorang muslim pada Ramadannya. Apakah itu? Hal ini adalah bagaimana ia bersikap, bagaimana ia menjaga kantong-kantong pribadinya. Ini yang pertama. Seorang muslim
dengan kantong atau saku pribadinya. Biasanya ketika Ramadan datang, mereka tetap bersemangat beribadah, tetap bersemangat berpuasa. Namun ketika datang waktu berbuka, mereka sibuk untuk berbelanja. Berbelanja perbukaan, dilihat apalagi hari-hari pertama seperti ini, makanan-makanan apa saja terlihat enak, minuman-minuman apa saja terlihat enak, maka dibelilah berbagai macam makanan, berbagai macam minuman. Namun ia tidak sadar, ia sedang membuat kantongnya tidak sehat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menjaga kantong-kantong ini? Terutama kita sedang berada di bulan yang penuh berkah, di bulan puasa Ramadan. Bulan puasa artinya kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sebenarnya hikmah dari menahan ini adalah kita juga menahan dari segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi boros, yang bisa membuat kita jebol kantongnya. Biasanya ketika akhir-akhir Ramadan baru terasa, ternyata saya telah mengeluarkan dana cukup banyak untuk keperluan-keperluan yang tidak penting, untuk belanja-belanja yang tidak penting, yang terkadang ketika ia membeli banyak makanan dan minuman untuk berbuka, yang akhirnya berlabuh di kulkas-kulkasnya, yang memiliki kulkas tentunya. Yang tidak memiliki kulkas lebih mencekam lagi, makanan-makanan dan minuman tersebut berlabuh di tempat sampah kaum muslimin. Hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak dianjurkan di dalam syariat. Maka jagalah kantong kita, sehatkanlah ia. Sesungguhnya dengan kantong-kantong yang sehat, kita bisa menjadikan Ramadan kita ini lebih hebat. Kita arahkan kemampuan-kemampuan dana kita itu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Berinfak ke masjid, menunaikan zakat, kemudian membantu fakir miskin yang ketika berbuka saja dia harus berpikir, apa yang saya harus cicipi lagi? Bukan pakai lagi sebenarnya, karena kaum fakir, kaum miskin, untuk berbuka saja dia akan berpikir apakah ada atau tidak. Maka pemirsa Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menjaga kantong-kantong kita agar ia tetap sehat dan kita bisa manfaatkan isi kantong kita kepada hal-hal yang lebih berguna, yang kita bisa berbangga dengannya ketika Allah timbang di mizan kita di akhirat kelak. Ketika amalan kebaikan, amalan keburukan sedang ditimbang oleh Allah, kita bisa berbangga harta kita tidak berlabuh di kulkas-kulkas hingga rusak, tidak berlabuh di tempat sampah yang itu adalah sangat tercela bagi seorang muslim. Penyakit kita juga di bulan suci Ramadan adalah biasanya tersibukkan, apalagi ini para emak-emak, para supermom yang sebelum datang atau ingin menampakkan hal yang baru di tarawih-tarawihnya. Ini tarawih kan adalah ibadah yang bersama-sama. Kita akan saling bertemu dengan tetangga, kita bisa saling berinteraksi dengan yang selama ini agak kurang interaksinya. Kita berkumpul dengan banyak orang di masjid. Maka para emak berpikir kita harus tampil dengan tampilan yang baik, kita harus tampil dengan tampilan yang baru. Di sini juga kita perlu perhatikan bahwa kantong kita ini harus kita jaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaganya di kasus ini? Kita lihat dulu ia. Bagaimana kekuatan kantongnya? Apakah pantas kita membeli baju baru untuk tahun ini, sedangkan baju yang lama masih bisa digunakan? Atau kita tanya juga, apakah baju yang lama memang sudah tidak layak dipakai untuk sholat? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Islam tidak melarang untuk berbelanja, menampakkan sesuatu yang baik, tapi Islam sangat memperhatikan kesehatan keuangan seorang hamba. Sebab ketika keuangannya tidak baik, dia akan menjadi orang yang mudah untuk meminta-minta. Dan ini adalah seburuk-buruk profesi. Seburuk-buruk profesi adalah orang yang meminta-minta dari orang lain. Maka
perhatikan keuangan dulu, cek dia, apakah sanggup saya membeli baju untuk tarwih pada Ramadan kali ini, atau saya tabung terlebih dahulu, atau saya infakkan di jalan yang lebih baik. Ini perlu diperhitungkan terlebih dahulu sebelum kita mulai berbelanja. Kemudian biasanya pada bulan suci Ramadan akan banyak diskon-diskon. Diskon-diskon baik itu di supermarket atau di market-market online. Kita akan lihat banyak tawaran-tawaran diskon. Nah, maka untuk menjaga juga kesehatan, kebugaran dompet kita, maka berhati-hatilah dengan cengkraman diskon ini. Diskon kalau sudah mencengkram seorang konsumen, dia akan terikat padanya. Dia akan selalu melihat, wah ini diskon. Padahal kalau tidak berhati-hati, sebenarnya itu adalah cuma jebakan-jebakan agar kita belanja. Cuma jebakan-jebakan agar kita teralihkan dari ibadah-ibadah kita. Bagaimana cara menyikapi diskon yang baik? Tentunya berbelanja saat diskon bukanlah sesuatu yang haram, bukanlah sesuatu yang terlarang. Namun yang terlarang adalah ketika kita belanja tidak sesuai kebutuhan. Biasanya ketika diskon kita diajak untuk membeli lebih. Misalkan beli 3 harganya lebih murah, atau kita cuma butuh 1 sebenarnya. Namun ada diskon ketika kita membeli 3, 4, 5 atau 5. Maka kita beli 5, nanti akhirnya di rumah yang sisanya itu sebenarnya cuma parkir. Dan terkadang banyak di rumah-rumah kaum muslimin barang-barang hasil diskonan itu terlupa dan terlewat waktu kadaluarsanya. Ini juga adalah perbuatan yang tidak dianjurkan. Kulu washrabu wa tasaddaqu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan bersedekahlah, namun jangan sampai kita boros atau memperlakukan harta itu tidak dengan semestinya. Jemaah Wahdah atau pemirsa Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah, demikian sekelumit problematika umat Islam di Indonesia khususnya, kalau kita tidak bisa sampaikan secara umum, di Indonesia khususnya, dan kebiasaan kita sehari-hari bahwa masih menjadi konsumen terbesar di Ramadan. Padahal kita dianjurkan untuk fokus kepada ibadah-ibadah kita. Para ulama salaf ketika datang Ramadan, kajian-kajian Islamnya diberhentikan untuk fokus kepada ibadah-ibadah Ramadan. Nah, kebanyakan kita, bukan kita tidak mau menghukumi semuanya, kebanyakan kita masih sibuk juga dengan buka apa sebentar, apa yang akan kita makan nanti ketika berbuka, sahur nanti apa. Padahal kalau kita berpikir kebutuhan saja, cukuplah kita menyiapkan hidangan sahur yang bisa mengisi kekuatan kita. Juga hidangan berbuka, walaupun kita ingin mencicipi semuanya, diatur. Misalkan hari ini cendol, besok apa. Jangan dibeli semuanya. Yakinlah ketika seorang berpuasa, dia tidak akan mampu memakan banyak makanan. Karena kemampuan makannya akan berkurang. Dengan dia menahan laparnya seharian penuh, dia akan berkurang kemampuan makannya. Maka berbelanjalah secukupnya. Demikian materi pengantar dari kami. Untuk dilanjutkan dengan diskusi, kami mengajak kami tutup dengan sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, sangat menarik materi kita pada sore hari ini tentang kantong sehat Ramadan hebat. Baik, pemirsa TV di mana berada, kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu kita akan membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari teman-teman kita dari pemirsa TV di seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bacakan ini kita akan pertaskan dulu pertanyaan tentang seputar materi, adapun selainnya maka akan kita akhirkan jika masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Kita mulai dari pertanyaan dari Jakarta Barat, Ustaz. Ini atas nama Khalafi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sebelumnya telah memberikan portal tanya jawab ini. Saya dan tim sedang mendapatkan proyek penelitian. Harapannya bisa digunakan oleh para nelayan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Tetapi kami kaget karena pendanaannya atau sponsornya ternyata dari salah satu bank di Indonesia, bank komersial mungkin Ustaz. Bagaimana pendapatan dari kami setelah menyelesaikan proyek tersebut? Apakah uangnya termasuk riba dan tidak boleh kami gunakan? Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah. Untuk pertanyaan ini tadi ada proyek, bahkan sebelum dilakukan proyek ini mereka belum tahu bahwa yang akan mendanai proyek ini adalah salah satu bank. Ini juga belum tahu banknya bank apa. Maka kami sampaikan jika yang mendanai ini adalah bank yang padanya ada porsi halalnya, pada bank tersebut ada pendapatan yang halal dari pendapatannya, maka itu diperbolehkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Misalkan ini adalah penelitian yang bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi nelayan, sebagaimana yang diceritakan tadi. Itu jika bank-bank ini adalah bank yang memiliki porsi halal dari usaha-usahanya. Apalagi bank-bank syariah yang kita harapkan dari bank-bank tersebut memiliki porsi yang besar, walaupun belum 100% kalau kita mau katakan sudah sesuai syariah, maka kita katakan boleh. Namun jika 100% dari usaha pembiaya atau pendana tersebut adalah dari hasil yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh sama sekali dia mengambil dari lembaga tersebut. Mungkin itu. Baik. Kalau pemasaran atas jawabannya, kita beralih ke pertanyaan dari Muhammad Rizki di Jakarta. Ini cukup panjang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ada masalah mengenai sistem pengambilan keuntungan untuk bisnis saya yang sedang saya jalankan saat ini. Saat ini saya jual alat-alat golf dan ada sistem titip jual dengan mengambil keuntungan 10% untuk penjualan barang yang dititipkan seperti stick golf Ustaz. Tapi ada kalanya dari kami di awal sewaktu akad untuk menaikkan harga dengan mempertimbangkan tawar-menawarkan dari konsumen. Tapi jika terjual dengan harga yang sudah dinaikkan, kami memperoleh bonus dari harga yang dinaikkan sepenuhnya dan fee juga dari terjualnya barang tersebut. Dan hal tersebut dari pemilik barang juga ridha dengan hal tersebut Ustaz. Ya. Ini contohnya Ustaz, stiker yang dititipkan seharga 10 juta dengan fee yang diterima untuk kami 1 juta. Tapi dari kami untuk diposting dengan harga 10.500.000 dengan kemungkinan ada tawar-menawar, jadi nanti ada final harga misalnya 10,2 juta, jadi 200.000 itu bonus untuk kami sebagai penjual dan 1 juta untuk kami juga atas perjanjian di awal. Baik, ini permasalahan titip jual. Kalau kita lihat yang menjual ini dia menjadi wakil dari yang punya barang, dan wakil yang punya barang dia berjualan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang punya barang. Ketika yang punya barang mengatakan jualkan barang saya ini, kamu saya berikan komisi sekian jika terjual sekian, tapi boleh dijual dengan harga di atasnya, artinya atas sepengetahuan yang pemilik barang. Karena dia menjadi, kalau kita menggunakan sistem wakil ini, maka wakil tersebut setelah terjual barang tadi dengan harga seberapapun, dia harus laporkan terlebih dahulu kepada pemilik barangnya. Setelah itu baru dia ambil. Kalau kita mengambil dari sisi wakil. Mungkin itu. Nah, berarti boleh kan Ustaz, karena ini sistemnya titip jual. Iya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan singkat Ustaz dari Alvin Marilif di Jakarta. Apa hukumnya gadaikan sertifikat tanah ke bank? Gadai untuk buka usaha dan keperluan di bank Ustaz. Gadai. Bismillah. Permasalahan gadai atau menggadaikan sertifikat tanah. Gadai tentunya adalah jaminan atau penguat dari pinjam meminjam kita.
maka hukum, kalau ditanya hukum gadainya, dia kembali kepada hukum pinjam meminjamnya. Jika pinjam meminjamnya ini mengandung unsur-unsur yang terlarang secara syariat, maka kita katakan gadainya juga tidak boleh. Jadi dilihat hutang piutangnya. Hutang piutangnya itu berdasarkan apa? Tanah bisa menjadi alat gadai, tapi apakah hutang piutangnya sudah benar? Kalau kita katakan tadi di pertanyaannya bank biasanya menggunakan sistem meminjamkan kemudian mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Ini jelas adalah riba, sebagaimana kaidah yang umum dalam masalah riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mempersyaratkan keuntungan, mempersyaratkan kelebihan, maka itu adalah riba. Nah, mungkin begitu. Taib. Masalah maka kita katakan ketika kita lihat bank tersebut, kalau dia bank konvensional sudah jelas. Hutang piutang yang ada di bank konvensional adalah yang berdasarkan mengambil keuntungan dari hutang piutang. Adapun bank syariah juga perlu dilihat sistemnya, sistem yang dia gunakan bagaimana. Jika sistemnya memang sudah benar, maka itu kita katakan diperbolehkan. Pada bank syariah, jika misalkan Anda sebagai penanya memiliki ustadz yang paham fikih muamalat, bisa bertanya ke ustadznya. Namun jika tidak ada tempat bertanya dan dia bisa meyakini bank syariah ini, atau kita sebagaimana bank syariah selalu mengakui bahwa seluruh programnya sudah diperiksa oleh MUI. Jika tidak ada ustadz yang dia tanya, maka dia bisa menggantungkan keyakinannya ke bank syariah. Karena ini adalah bagi seorang muqallid atau orang yang tidak paham apa-apa, kemudian tidak ada tempat bertanya, maka cukuplah bagi dia nama syariah tadi. Apalagi bank syariah mengaku mereka sudah menyesuaikan atau mendapatkan izin dari MUI. Mungkin begitu. Taib. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Zainuddin dan Dinul Akmal, cuma berkaitan. Yang pertama, singkat saja, apakah jika saya membeli parfum yang mahal termasuk pemborosan? Yang kedua, apakah membeli sesuatu dengan harga mahal yang dicari oleh saudara perempuan dan ibu termasuk pemborosan, meskipun barang tersebut berada dalam jangkauan kemampuan membeli dan tidak ada kesulitan untuk membelinya? Membeli barang yang berharga mahal. Kata mahal ini kita perlu cek dulu. Kata mahal adalah ketika harga tersebut tidak berada pada jangkauan kita. Jika harga tersebut pada jangkauan kita dan memang kualitasnya sesuai dengan harganya, maka dia tidak dikatakan mahal. Misalkan ada satu paket nasi kuning berharga 45.000. Satu paket nasi kuning berharga 45.000. Ini untuk orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kemampuan, tidak dikatakan pemborosan. Karena memang begitulah harga makannya. Begitulah harga makan orang tersebut. Dan begitu kehidupannya sehari-hari. Adapun kepada orang-orang yang penghasilannya pas-pasan, kita katakan menengah ke bawah, ketika dia membeli nasi kuning dengan harga 45.000, itu sudah bisa kita katakan pemborosan. Maka perlu kita cek, kita perhatikan kemampuan diri kita. Apakah dengan kita membeli ini atau membelinya, hak-hak sedekah dari hartanya untuk membeli hal tersebut. Maka ini juga kita katakan perlu dicek kembali. Ini perlu jujur untuk hal tersebut. Pemboros, untuk kata boros, kata mahal, kata kantong sehat, setiap jiwa, bertanya saja kepada diri kita masing-masing. Wahai jiwaku, apakah ini boros atau tidak? Maka biasanya jiwa kita bisa menjawab, ini agak merusak kantong. Itu sangat-sangat
mungkin terjadi. Bahkan Allah titipkan kepada kita sebenarnya alarm-alarm yang ketika kita gunakan, kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ada rasa risih, ada rasa malu untuk diketahui. Ini adalah alarm-alarm yang Allah titipkan kepada diri setiap muslim, diri setiap manusia, dan itu bisa kita coba. Coba masing-masing, tanya kepada diri masing-masing. Ini sehat bagi saya, bagi kantong saya atau tidak sehat? Baik. Syukur Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Huma di Jakarta, namun agak panjang. Kita bacakan, mudah-mudahan ditangkap ini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak saya punya usaha kredit barang. Ada yang pesan, tapi kakak saya sedang tidak ada uang untuk membeli barangnya. Jadi kakak saya mengajak saya untuk memberi dia modal 15 juta untuk membeli barang. Nanti saya akan dapat untung 1,5 juta. Dan saya setuju. Saya sudah memberikan uangnya. Kakak saya sudah membeli barangnya dan sudah dijual ke yang mau tadi. Yang tadi pesan barang ke kakak saya, kan dia bayarnya nyicil. Jadi tidak kontan. Jadi modal dan keuntungan yang saya dapatkan akan diperoleh ketika mereka sudah melunasi pembayarannya ke kakak saya. Saya tidak tahu berapa lama pembayaran tersebut, tapi karena kakak saya nggak enakan sama saya, katanya bulan depan dia dapat arisan. Jadi nanti dia mau ngasih ke saya modal plus untungnya pas udah dapat uang arisannya. Jadi saya nggak harus menunggu pelanggan kakak saya melunasi utangnya. Pertanyaannya di sini, Ustaz, apakah uang untung 1,5 juta itu termasuk riba? Karena kata teman saya, untungnya itu harus dihitung dari keuntungan, bukan modal. Ya, ini kan akadnya sedang berjalan, Ustaz. Jika riba dan saya minta kakak saya agar bagi hasilnya diubah menjadi dihitung berdasarkan keuntungan, jadi nanti saya minta detail berapa keuntungannya yang dia dapatkan, baru ditetapkan bagi hasilnya. Karena saya juga nggak tahu kakak saya jual barangnya jadi harga berapa begitu. Nah, misalnya, keuntungan ternyata totalnya itu 3 juta. Ya udah kita sepakati misalnya bagi hasilnya 50-50. Jadi tetap 1,5 juta. Apakah itu diperbolehkan mengubah ketika akadnya sedang berjalan agar tidak jadi riba? Ya, terus juga apakah diperbolehkan kakak saya membayar saya langsung modal plus untung dengan uang yang sendiri jika dia dapatkan rezeki tanpa harus menunggu orang yang nyicil ke kakak saya yang lunasin? Jika tidak boleh, berarti lain kali jika saya memberi modal ke kakak saya, hasil baginya benar-benar harus semuanya lunaskan. Ya, mungkin itu pertanyaan Ustaz. Bisa ditangkap. Baik. Pertanyaan cukup panjang, tapi intinya di sini adalah ada 3 orang. Yang pertama pembeli, yang kedua adalah penjual, yang ketiga pemodal. Kemudian dalam dalam kasus ini antara pembeli dan penjual tidak ada masalah, artinya dia akan mengkreditkan barang. Yang masalah jika dia menjual barang tersebut belum ada karena dia akan kredit. Jadi dia tidak boleh menjual barang ini atau tidak boleh berakad dengan konsumennya sebelum barang itu diadakan. Namun dia boleh mengadakan perjanjian jual beli. Misalkan katakan ke konsumennya, barang saya belum ready, nanti setelah ready kita laksanakan akad kreditnya. Ini boleh, ini diperbolehkan. Ini hanya janji jual beli di antara mereka. Namun ada konsekuensinya ketika tiba-tiba setelah kita adakan barangnya, konsumennya tidak jadi ambil. Maka di sini penjual tidak berhak memaksa pembeli untuk membeli barang tersebut. Karena yang tadi itu cuma perjanjian semata. Memang berdosa yang mengingkari janji, tapi secara akad dia tidak berhak untuk memaksa. Ini dari sisi konsumen atau calon pembeli tadi dengan penjual. Kemudian untuk mendapatkan modal, berarti ini dari sisi penjual dengan pemodal. Penjual dengan pemodal, jika modal tersebut didapatkan dengan metode hutang piutang, maka tidak boleh ada keuntungan sama sekali. Tidak boleh ada keuntungan sama sekali. Bagaimana caranya di kasus ini? Dia butuh dana untuk mengadakan barang. Tapi yang memodali juga butuh keuntungan dari harta yang dia gunakan. Bisa digunakan metode mudharabah misalkan. Mudharabah itu
adalah dengan memberikan dana tersebut kepada yang berusaha, kemudian dia berusaha, namun dipersyaratkan keuntungannya persentase dari keuntungan. Persentase dari keuntungan. Jadi tidak boleh disebutkan keuntungan, jumlah keuntungannya. Jadi jumlahnya itu tergantung berapa yang didapatkan nanti, sekian persen untuk yang bekerja, sekian persen untuk pemodal. Jadi tidak boleh dikatakan berikan saya 15 juta, nanti kamu dapat 1,5 jutanya. Itu tidak bisa. Kenapa? Belum tentu dari usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan. Artinya yang akan rugi siapa? Penjualnya. Atau keuntungannya melebihi ekspektasi awal. Artinya dia berharap keuntungannya 3 juta, ternyata dengan dia memutar dana tersebut beberapa waktu didapatkan 10 juta. Sedangkan tadi dia sudah sebutkan 1,5 juta untuk Anda. Berarti dia mendapatkan banyak, pemodalnya yang rugi. Padahal ini adalah kongsi antara mereka. Jadi harta dari pemodal, pekerjaan tersebut dari yang berusaha. Maka yang dibolehkan adalah dilihat keuntungannya di waktu tertentu, dibatasi waktunya kapan kita melihat keuntungan, kemudian ditetapkan dari awal akad. Berapa keuntungan tersebut, berapa persen untuk yang berusaha, berapa persen untuk yang memodali. Ini yang benar, Adapun jika sudah berjalan bagaimana? Ini sudah terjadi, akadnya adalah akad dengan bunga pasti seperti riba, bahkan dia termasuk riba, maka untuk menghindari riba tersebut, kalau memang Anda sebagai pemodal ingin membersihkan harta dari riba tersebut, maka bertaubat segera, kemudian jangan mengambil keuntungan tersebut. Anggap saja dia pinjaman dadang kepada kakak sendiri, apalagi kakak sendiri. Jadi jangan diambil keuntungannya tersebut. Ambil saja modalnya, artinya Anda tidak meminta keuntungan tersebut. Namun, jika setelah selesai permasalahan tersebut, kemudian sang kakak tetap ingin memberikan 1,5 juta tadi misalkan, kita sudah menolak, kita jelaskan ke dia bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem riba dan keuntungan tidak bisa saya ambil, maka saya akan mengambil modal saja. Kemudian kakaknya tetap ingin memberikan, boleh jika setelah diselesaikan terlebih dahulu harga modal tersebut, kembalikan dulu terlebih dahulu modal tersebut. Adapun jika ia ingin memberikan sesuatu, dia sudah masuk kepada pembahasan hadiah. Artinya sudah selesai urusan utang piutangnya, kemudian dia serahkan dalam bentuk hadiah dan tidak dipersyaratkan dan tidak diminta oleh yang sang adik tadi sebagai pemodal. Mungkin bisa dimengerti. Iya, sudah sangat jelas Ustaz jawaban terkait pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari AR di Jakarta. Beberapa waktu lalu saya membeli obat dan suplemen. Setelah sampai di rumah, baru saya sadar kalau ada suplemen impor dari Perancis yang mengandung koenzim Q10 dan belum ada sertifikasi halalnya. Apakah saya boleh atau masih boleh mengonsumsinya? Jika tidak, apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap suplemen tersebut? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Baik. Suplemen syubhat. Kita katakan syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas hukumnya halal atau haram. Kalau kita lihat dari sumber barang, nah ini kita bisa lihat. Misalkan barang tersebut jika datang dari negara muslim, maka kemungkinan terbesarnya adalah halal, maka boleh kita konsumsi. Jadi kemungkinan terbesar kalau suatu barang datang dari negara muslim, mereka paham juga halal haram, maka kita boleh mengkonsumsinya. Nah, ini datang dari negara non-muslim, negara non-muslim yang tidak memperhatikan halal dan haram. Apakah lagi ada satu zat yang dicurigai memang adalah zat yang tidak halal atau dari benda-benda haram, maka yang terbaik adalah tidak digunakan dan juga tidak bisa dijual, karena seorang muslim tidak boleh menjual barang yang
haram. Kalau dia yakin itu haram, berarti dia tidak boleh juga menjualnya. Mungkin begitu. Baik. Selanjutnya Ustaz dari Ghazali di Facebook ini, bagaimana hukumnya menjual barang yang barangnya belum kita miliki? Belum dipunya Ustaz barangnya. Nah, menjual barang yang barangnya belum dimiliki. Ini juga sering terjadi di Ramadan ya. Karena di Ramadan ini sering muncul penjual-penjual dadakan yang kadang tanpa modal, dia cuma sebar-sebar saja gambar-gambar kemudian mengambil keuntungan darinya. Ketahuilah, ini pernah kita sampaikan bahwa menjual barang yang belum dimiliki adalah tidak boleh. Ada larangan pada kondisi ini. Rasulullah SAW pernah menasihati sahabatnya, la tabi' ma laysa indak. Jangan jual apa yang belum kamu miliki, apa yang belum ada pada dirimu. Maksudnya, yang belum ada, kepemilikannya itu, tanggung jawab barang tersebut belum berpindah kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan yang belum dimiliki. Karena barang yang boleh dijual adalah barang yang sudah menjadi milik kita. Itu salah satu syarat sah jual beli. Barang yang kita jual adalah milik kita sendiri. Apa artinya milik kita sendiri? Adalah barang yang tanggung jawab terhadap barang tersebut adalah tanggung jawab kita. Ketika dia rusak, kitalah yang bertanggung jawab. Itu artinya milik kita. Maka tidak boleh menjual barang yang dimiliki. Namun kadang banyak di antara ikhwah atau teman-teman membutuhkan jual beli yang tanpa modal. Karena tidak ada modalnya dan susah juga bagi dia untuk memulai berbisnis kalau tidak ada modal sama sekali. Kecuali dengan cara tadi. Dan terbukti banyak orang yang bisa sukses padanya. Maka syariat memberikan solusi dengan berbagai macam cara. Yang pertama, bisa dengan menggunakan yang dinamakan dengan al-wa'du bisyira atau perjanjian jual beli. Misalkan kita umumkan, kita cari beberapa tempat supplier, kita hubungi dan kita sudah tanya harganya, namun belum bisa membeli karena tadi kan kasusnya tidak ada modal, belum bisa membeli. Tapi kita sudah tahu beberapa supplier yang menyediakan barang tersebut. Kemudian kita iklankan, namun ketika ada konsumen yang bertanya, kita harus jelaskan bahwa barang belum ready di saya, tapi saya siap mendatangkan barang tersebut besok. Dan akad transaksi akan dilaksanakan besok. Ini, namun kita tidak punya modal tadi. Bagaimana cara mendatangkannya? Dia bisa ke suppliernya, berhutang dulu misalkan, dia beli barang tersebut dengan berhutang kepada suppliernya. Pak, saya mau jual barang ini, nanti kalau sudah ada yang beli baru saya bayar